Awak datang, kami sambut. Kecil telapak tangan, nyiru kami ada. Pepatah Melayu itu sesekali terdengar oleh Salman dari pembicaraan orang-orang saat pertama kali ia menginjakkan kaki di Pontianak, kota yang berada di titik nol dari selintang bumi. Suasana budaya Melayu tak terasa asing ia rasakan karena mirip dengan budayanya di Sedanau atau di Ranai. Namun, budaya Tionghoa dan budaya Dayak menarik minatnya karena ketiga etnis tampak harmonis berbaur walaupun baru beberapa hari ia menginjakkan kaki di kota Katulistiwa itu. Setelah memenangi kompetisi paling menegangkan sepanjang hidupnya, Salman tak henti-hentinya bersyukur. Juga ia tak bosan mengabarkan rasa gembiranya itu kepada Nuraini, Darwis, dan Hamidah Atun. "Selamat ya Bang," ucap Hamidah di ujung telepon hampir setiap malam sebelum Salman tertidur. "Jaga kesehatan ya nak, jangan kau pikirkan masalah biaya hidup. Mak siap untuk selalu mengirimimu uang," pinta Nuraini pula beberapa hari sebelum Salman memulai kegiatan kampus untuk pertama kali. Sambil menunggu kegiatan pertama di kampus, Salman tak pulang ke Sedayu. Ia memilih menetap di lantai 2 Rusunawa Universitas Tanjung Pura di dekat kampus Fakultas Kedokteran yang sudah disiapkan. Pada awalnya, ia tinggal sendiri, tapi seminggu sebelum program pengenalan kampus dimulai, ia mendapatkan teman sekamar, Gilang. Gilang seorang mahasiswa bertubuh tambun yang masuk ke Fakultas Kedokteran melalui jalur ikatan dinas atau beasiswa dari Pemda Kabupaten Kapuas Hulu. Salman cukup lama terpaku memandangi tubuh Tigulis yang berwarna kuning cerah. Sekumpulan replika bambu runcing dalam ukuran raksasa itu tegak berdiri dalam sebuah taman berbentuk indah. Bangunan bersejarah itu selalu mampu memancing semua orang yang melewati perempatan jalan protokol yang disebut kawasan Bendara Empat itu untuk memandangnya dengan antusias. Tugu terletak di kota Pontianak bagian selatan. Terasa mimpi bagi Salman bisa menginjakkan kaki di kota ini sendiri, tanpa orang tua ataupun saudara. Yang ia pahami, hanya orang kaya dan pintar saja yang bisa menjadi mahasiswa kedokteran. Meski demikian, semangatnya tak luntur. Ia sudah siap menghadapi kegiatan pertama di Unpad. Pengenalan dunia kampus besok hari selama 3 hari. Salman memegang 3 kantong plastik yang berisi perlengkapan yang harus dibawanya besok pagi ke kampus. Ia menenteng semua itu dengan terengah-engah sambil meninggalkan kawasan Tugu Tigulis dengan berjalan kaki menuju rumah susun mahasiswa saya, Rusunawa. Aneh-aneh saja permintaan senior, mahal lagi, gumamnya sore itu menjelang maghrib. Sesampainya di rusun, ia mengecek kembali isi kantong-kantong itu yang akan dimodifikasinya sesuai permintaan panitia. Di hadapannya terdapat tali rafia, kardus, karton manila, spidol, karung gandum, botol air mineral Aquair,
biskuit supermint, wafer tunggu, dan pulpen hitam. Semua lengkap. Sudah lengkap semua punya Ko Salman. Hanya Gilang, teman seangkatan, dan juga teman sekamar. Alhamdulillah Gilang, letih juga berjalan tadi nih. Semoga bisa kita selesaikan sebelum tengah malam. Semoga, tanggal Gilang. Dengan kecepatan penuh, sepasang mahasiswa baru kedokteran itu membuat benda-benda kreatif yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. Yang cukup sulit dibuat adalah tas dari karung gandum. Mencetak namanya dengan pewarna, lalu dilanjutkan dengan memasang tali karet yang elastis sehingga tas bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Mereka sempatkan makan malam dengan mie instan yang gurih. Papan nama berbahan kardus yang bertuliskan nama Latin istilah kedokteran di bagian depan dan nama asli di bagian belakang menjadi prototipe terakhir yang mereka buat. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kerjaan kita, bilang, ujar Salman. Napasnya mundur, lalu berbaring sebentar di ranjangnya dua tingkat. Iya, alhamdulillah ya Salman. Tapi sudah jam 1 malam, ungkap Gilang. Saatnya kita tidur yuk. Mudah-mudahan kita bisa terbangun jam 5 besok. Pasang alarm kuat-kuat ya Salman. Ajak. Gilang mengangguk dan alarm sudah diatur di meja belajar mereka yang hanya satu untuk berdua. Mereka menghempaskan tubuh keranjang masing-masing di kamar yang panas dan hanya berukuran 3 meter kali 3 meter. Oh, kirim gak? Gilang berbaring di depan bagian bawah, sedangkan Salman berada di atas. Tapi Salman belum bisa tertidur segera. Ia memikirkan Mak, Daya, Bukhari, dan Pak Darwis, serta Hamidah yang berada di Sedana. Ia belum sempat bercerita kepada mereka meski lewat SMS. Sempat Salman memikirkan Hamidah dan ingin bercerita tentang serunya menyiapkan perlengkapan ospek tersebut. Namun kipas angin mungil dengan pusaran anginnya yang spoi-spoi mampu membuatnya tertidur lagi. Demikian juga Gilang. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Demikian pembacaan naskah novel Kemarau di Sedanau. Semoga pembacaan yang singkat ini dapat membuat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya berkeinginan untuk membacanya lebih lanjut. Terima kasih Bang Sofyan, Bang, dan Gerakan Sastra Jeroan Publik serta yang menyaksikan pada malam hari ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.